Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pagi ini saya mau meneruskan ulasan kemarin ya. Di dalam Yakobus pasal yang pasal yang kedua kita baca. Pasal yang pertama ya. Kita baca ya. Jadi kita lihat dalam ayat 25 sampai 26 ya, Yakobus pasal 1 ayat 25 sampai 26. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya. Jadi firman itu adalah hukum yang memerdekakan. Bukan seperti hukum Taurat. Kalau hukum Taurat adalah bahwa kalau kita melakukannya, kita akan diberkati. Kalau tidak, kita akan dihukum. Tetapi hukum firman di dalam Yesus itu adalah hukum kasih. Artinya kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan kasih Tuhan. Motivasinya kasih. Nggak ada yang lain. Jadi bukan untuk mendapatkan keuntungan ya. Saya bilang gereja di zaman modern ini juga ada hukum Tauratnya, hukum Taurat yang baru yang diajarkan. Kembalikan perpuluhan, diberkati. Banyak memberi, diberkati. Beribadah supaya diberkati. Ayo rajin beribadah supaya diberkati. Jadilah anak baik kalau engkau mau jadi anak Tuhan. Nah, itu hukum-hukum Taurat baru sebenarnya, saudara. Ya. Tetapi hukum kasih, hukum firman itu memerdekakan kita. Saya percaya itu. Ya, seperti saya katakan lalu bahwa waktu saya kecil remaja saya sakit-sakitan sampai langganan dokter, langganan rumah sakit. Tapi waktu saya mengenal hukum firman ini, hukum kasih, karunia ini, hukum itu benar-benar memerdekakan saya, saudara. Ya, bukan berarti saya nggak pernah sakit, tapi ya sakit-sakit ringan yang langsung sembuh. Ya, tapi berapa kali sakit nyaris mati. Ya, nyaris mati dalam arti sudah divonis dokter mati. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan masih mau pakai hidup saya sehingga saya ada sampai hari ini. Makanya hidup itu kesempatan yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan kepada kita, saudara. Ya. Jadi hukum ini memerdekakan kita. Kalau kita bukan hanya mendengar, nah ini firman Tuhan katakan perhatikan bagaimana caramu mendengar. Karena kebanyakan kita mendengar dan melupakan. Ya, ada orang yang ingatannya cukup baik, kadang kala protes ya, tapi hanya 1-2 orang saja yang protes itu. Kok sama aja yang renungannya sama yang lalu? Itu orang ingatan baik. Tapi kebanyakan orang punya ingatan yang tidak baik, kurang baik. Dalam arti kurang bisa menyimpan informasi yang sudah didengar, cepat melupakan. Nah, itulah sebabnya mengapa firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mengingatkan, menyarankan, ajarkan firman itu berulang-ulang. Berulang-ulang. Ya, saya sudah baca Alkitab ini secara keseluruhan dari Matius sampai Wahyu mungkin lebih 10 kali. Tapi ya sampai sekarang ya nggak hafal-hafal. Yang saya hafal itu hanya perasaan sih nggak sampai 5 ayat yang saya hafal. Artinya saya hafal alamat tempat. Jadi saya juga mudah untuk melupakan sesuatu. Dan bersyukur hari-hari ini saya lebih mudah untuk melupakan kekecewaan, melupakan luka hati, melupakan dengan apa? Dengan memberikan pengampunan. Melupakan pelakuan buruk dari orang lain kan, jadi tetap bisa baik sama orang itu. Nah, puji Tuhan. Nah, jadi saudara, kalau kita hanya mendengar saja tapi tidak melakukannya, ya, kata firman Tuhan, kita seperti orang yang mengamat-amati muka kita di depan cermin. Ya, saya tahu, semua kita tahu wajah kita, tapi ada apa di situ? Ya, kalau kita sebentar aja lupa itu ada apa tadi. Kadang-kadang saya lihat muka saya di depan cermin,
lalu saya lihat ada kotoran begitu, mau membersihkan, sudah tinggalkan cerminnya, saya lupa membersihkannya. Nah, ya, jadi kan seharusnya saya di cermin lalu membersihkan apa yang salah itu, saudara ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan firman Tuhan, mari kita berani untuk menempatkan diri kita di bawah kuasa urapan Roh Kudus, ya. Memiliki keberanian untuk membersihkan apa yang keliru, membersihkan apa yang masih kotor, ya. Jadi kita mengkoreksi diri kita di hadapan firman setiap hari. Makanya baca firman Tuhan. Nah, jadi korelasi yang sangat erat antara beribadah dengan menguasai lidah kita. Nah, saya kemarin kesaksian saya terputus, dari kemarin memang agak sedikit terganggu tuh ya. Makanya saya sambung ini sekarang. Jadi kemarin saya saksikan ada seorang saudari ya. Dia mau tes CPNS, sudah seleksi akhir ini, saudara. Dari berapa ratus jadi berapa puluh, sekarang jadi berapa orang. Nah, lalu dia, sekarang kan tambah syarat harus rapid test, saudara ya, harus tes COVID. Nah, lalu dia hasilnya reaktif, positif ya. Jadi dia mem-WA saya pagi-pagi, subuh ya, WA saya. Kalau dia udah WA saya lalu hanya satu kata saja, Om, nah itu saya tahu ada apa-apa ini. Om gitu ya. Nah, jadi saya bilang ada apa ya, dia terus mengutarakan hal itu. Jadi saya katakan, saya percaya itu diakibatkan kecemasanmu sebelumnya, kekhawatiranmu bahwa tentang COVID ini ya, COVID. Kita sudah berpikir jangan-jangan bagaimana kalau kena, jangan-jangan, nah itu saya bilang kemarin, kalau jangan lodeh, jangan asam, jangan tewel, enak saudara, tapi kalau jangan-jangan ini kita harus singkirkan dari pikiran kita, dari hati kita ya saudara. Saya selalu katakan, ingat tubuhmu bait Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus itu ada di dalam tubuhmu untuk memerdekakan engkau. Ketika apa? Ketika engkau mengizinkan firman itu menguasai hatimu, ketika engkau mengizinkan firman Tuhan, firman Yesus itu menguasai pikiranmu, ketika engkau mengizinkan firman itu menguasai seluruh hidup. Jadi, perkatakan firman itu. Perkatakan bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu bukan tempat milik roh-roh jahat, tubuhmu bukan milik sakit penyakit, tubuhmu bukan milik kuasa kutuk. Tapi tentu saja kita harus membereskan beberapa hal. Kita tidak bisa memperkatakannya sementara kita menyimpan kebencian, sakit hati, luka hati. Ya, tidak bisa. Tidak bisa kita menyimpan dosa lalu kita bilang tubuh saya baik Tuhan, tidak bisa. Kenapa? Karena tubuh saudara itu baik Roh Kudus. Jadi tubuh saudara harus menjadi kudus milik Tuhan. Kalau saudara berani menjadikan tubuh ini menjadi bait kudus Tuhan, dengan jalan mempersembahkan tubuh saudara menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Bukan berarti kita itu lepas, bebas dari kesalahan sepenuhnya, enggak. Kita masih bisa bikin salah. Tapi di dalam hati kita sungguh-sungguh berani untuk menyerahkan, mempersembahkan tubuh kita. Kita berani untuk mengakui segala dosa kesalahan kita, meninggalkannya. Kita berani untuk mengampuni orang-orang yang melukai hati kita, yang bersalah kepada kita. Kita berani untuk menyerahkan segala masalah kehidupan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka disitulah Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup saudara. Ya, saya berani mengatakan ini karena saya mengalaminya. Saya mengalami proses itu. Dulu saya hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam banyak prasangka, dalam jangan-jangan itu. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, Roh Kudus terus membimbing saya, memimpin saya, menguasai. Dan saya terus bersekutu dengan Roh Allah di dalam kebenaran firman. Mengerjakan, melakukan firman. Sudah. Jadi saya katakan pada saudari. Jadi sekarang beranilah. Ya. Ikut, dia bilang ini mau tes ulang, swab. Jangan takut, jangan khawatir. Percaya, katakan tubuhmu baik Tuhan. Gak ada penyakit, gak ada COVID di sana. Puji Tuhan, saudara. Dia tes ulang dan hasilnya adalah negatif. Puji Tuhan. Jadi dia bisa mengikuti tes CPNS itu di kota yang berbeda ya, di Sangatta ya.
Dan sorenya dia memberikan berita, puji Tuhan Om, saya ranking pertama. Nah, saya bilang, jangan usah takut saudara. Ya, ikuti saja dengan sukacita, dengan keyakinan. Saya bilang hasilnya serahkan sama Tuhan. Apapun Tuhan akan berikan yang terbaik dalam hidup. Dan dia lulus saudara ya, puji Tuhan. Nah saudara ya, jadi kita memperhatikan perkataan kita. Jangan suka memperalat firman saudara. Saya itu paling jengkel kalau ada orang minta bantuan, dia selalu kalau mau minjem duit, ya Tuhan tahu, Allah tahu kalau saya ini lagi kesulitan. Saya ini tidak bohong, Allah tahu. Jangan bilang Allah terus. Itu Allah bukan Allah. Allah. Kok Allah terus. Saya bilang jangan memperalat Tuhan lah. Ya enggak. Mau pinjam terus kapan ngembalikan? Kamu itu ngomongnya pinjam terus sama saya, tapi perasaan saya belum pernah ngembalikan. Orang minjem kan harus dikembalikan, saudara. Namanya minjem. Kalau tidak bisa ngembalikan ya minta maaf, telepon ya minta maaf, saya nggak bisa ngembalikan. Ini sudah nggak ngembalikan, tidak kelihatan tidak ada niat ngembalikan, minjem lagi, ala terus. Waduh, jengkel saya kalau dengar itu. Saya bilang kamu tidak usah ngomong ala kamu tidak percaya Tuhan, saya bilang. Ya, ada juga kemarin ada yang minta, tidak peduli ya saudara kalau saudara lihat video saya kemarin, saudara menge-like video saya, tapi saya percaya saudara nggak ngelihat video itu, ya minta berteman dengan saya, tapi saya nggak tanggapi. Kenapa? Karena berapa tahun yang lalu, setahun lalu kalau nggak salah, sudah berteman sama saya, tapi saya hapus juga. Kenapa? Ya karena dia ini lah. Ya Tuhan, ya Allah, Tuhan tahu, Allah tahu saya dalam kesulitan. Adik-adik saya tidak makan. Jangan memperalat Tuhan, saudara. Saya suka membantu orang. Tapi kalau saya membuat orang lebih malas, saya nggak mau. Ya. Setahun lebih saya lihat postingannya sama aja. Tentang orang tuanya yang sakit, tentang adik-adik nggak bisa makan. Gak ada satu postingan yang bernada positif, bersyukur, puji Tuhan, orang tuanya semakin hari semakin dipulihkan. Gak ada saya lihat upaya untuk bekerja. Jangan terus menadakan tangan, kau mempermalukan Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Kalau nggak kerja jangan dikasih makan. Saya harap saudara-saudara juga membantu boleh. Itu 2 kali membantu, tapi tidak bisa terus-terusan menerus membantu, membuat orang jadi malas. Ya. Saya membantu beberapa orang, memberikan mereka modal ya. Bisa kerja apa aja. Ya paling sederhana bikin pisang goreng, jualan keliling kampung. 100.000 cukup. Malu, ya udah saya usah makan. Saya aja lo enggak malu. Ya. Kalau perlu jualan keliling Bontang saya lakukan. Saya juga pernah ngojek, saudara. Saya enggak malu. Ya. Karena Tuhan tuh enggak punya malu kalau untuk bekerja. Saudara. Kalau minta-minta, malulah. Minjam terus, malulah. Kita mempercayai Tuhan, serahkan kekhawatiran sudah pada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup memenuhkan. Ya. Saya kalau melihat postingan satu di Facebook, ya orang tidak minta ya saya kasih saja. Kemarin ada yang posting butuh pulsa untuk telepon mamanya di kampung. Saya messenger dia, mungkin malu dia. Saya bilang berapa nomor HP-mu, nanti saya kirim sedikit pulsa, tapi nggak menjawab messengernya, tidak ada jawaban gitu. Ya wes, nggak apa-apa. Mungkin dia malu, ya. Ini buat saya nggak perlu malu kalau memang benar-benar membutuhkan, ya. Ada yang minta pulsa, saya kirim pulsa. Besoknya minta lagi, loh kamu pulsanya buat apa itu? Kalau
perlu sekali ya saya bantu, tapi kalau pulsanya buat main game ya saya nggak mau kasih. Nah, jadi jangan sampai postingan saudara itu berisi nada-nada keluhan, meskipun nggak diucapkan, diketik, itu pasti ada sudah ada dalam pikiran saudara. Jadi kalau kita yakin, saudara, bahwa saudara sudah melakukan semua hal yang hukum itu inginkan, maka percayalah, nggak usah diminta-minta. Ya, berkat-berkat itu akan mengiringi langkah hidup saudara. Saya bilang kemarin, anak Tuhan, orang yang sungguh dalam Tuhan, itu Tuhan akan berikan kreativitas, inovasi baru. Jadi di tengah masa kesulitan, masa kesukaran, anak-anak Tuhan akan tetap terpelihara. Ya. Hukum yang memerdekakan itu hukum kasih karunia. Bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa. Bahwa kita sudah diselamatkan dari maut. Dari cengkeraman iblis. Saudara, kalau saudara tahu saudara orang bebas, orang merdeka, enak. Mau ngapa-ngapain enak. Nggak takut. Tapi kalau pikirannya masih dicengkeram oleh kuasa dosa, saudara tidak gunakan ketopong keselamatan, iblis Tuhan terus menanamkan, menyuarakan pikiran-pikiran negatif. Engkau itu enggak layak di hadapan Tuhan. Tuhan tidak memandangmu. Engkau itu enggak berharga. Engkau enggak bernilai. Apapun yang kau lakukan akan gagal. Ya sudah. Kalau saudara masih diperbudak ini, itu artinya saudara masih berada di bawah kutuk hukum Taurat. Saudara, ya kutuk hukum Taurat. Kalau melakukannya diberkati, tidak melakukannya berkutuk. Gitu ya. Kita ada di dalam hukum Yesus. Hukum kasih karunia yang memerdekakan. Yesus mati untukmu satu kali untuk selama-lamanya. Jadi mari kita bebas merdeka. Tapi ingat, jangan gunakan kemerdekaan itu untuk menutupi perbuatan-perbuatan dosa kita. Ya, kita masih bisa berlaku fasik, tapi jangan hidup dengan cara orang fasik. Nah, saudara ya. Kita memperbaiki diri dari hari ke hari. Ya, saya melayani, lakukan segala sesuatu karena kasih. Saya tidak pernah harap-harap pujian, rasa terima kasih, rasa hormat. Nah, ya kan kita itu terus terang kalau orang tidak hormati kita kan sering jengkel gitu. Tapi saya belajar terus untuk tidak mengejar hal-hal seperti itu. Saya nggak peduli apakah orang yang saya layani, orang yang saya dalam tanda kutip saya tolong, itu berterima kasih atau melupakan. Kebanyakan saya menolong orang-orang melupakan hal itu. Saya ini punya anak asuh ratusan. Ya. Sudah puluhan tahun membantu sedikit dalam pembiayaan biaya sekolah untuk anak-anak. Ya. Ada yang 1-2 kampung. Puluhan tahun kalau saya pikir. Tapi loh, saya belum pernah ada satupun dari mereka yang bilang terima kasih. Atau mereka yang sudah diberkati begitu, ya ingat gitu, tanya, oh berapa nomor rekeningnya. Saya tidak peduli dengan itu. Kenapa? Karena Tuhan juga cukup memelihara saya. Ayo saudara, ya jangan berlaku fasik. Saya katakan, kalau waktu diberkati, wah, tunjukkan kekayaan, memperkaya diri, pamer-pamer kalau diberkati. Pamer-pamer tok, tapi tidak mau berbagi. Tapi begitu dalam masa kesusahan, kesukaran, wah, menggerutu terus soal nasibnya, soal kesulitannya, soal kesukarannya. Nah, itu ciri orang fasik. Ya, semua kita dalam kesulitan hari-hari. Tapi mari kita belajar untuk mentaati firman. Belajar juga untuk tetap berbagi. Belajar melayani, melakukan sesuatu karena kasih. Hari ini hari-hari pengujian, hari-hari penampian, saudara. Jadi kalau orang yang tidak boleh ke gereja, ada COVID, tapi padahal ada protokol kesehatan, kemana-mana mau ke gereja malas. Ini hari penampian, saudara. Akan kelihatan mana gandum, mana sekam.
Jadi gandum dan sekam jerami atau sekam padi itu dari luar bentuknya sama. Kalau saya beli sekam itu buat pupuk, buat tanaman, itu masih bentuk butiran-butiran padi, saudara. Tapi nggak ada isinya, ya. Tapi dari banyak sekam tuh masih ada padi-padi, saudara. Ya, tapi terlalu sedikit jadi petani sudah nggak peduli. Tapi kalau saya tanam, saya kasih pupuk buat tanaman itu tumbuh padi-padi, saudara. Jadi jangan anggap dirimu sekam, saudara. Ya, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di matanya. Jadi biar orang lain anggap engkau nggak berharga, jangan peduli itu. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau bernilai di mata Tuhan. Jadi mari terus kerjakan apa yang baik. Jangan bilang saya nggak punya apa-apa, tunggu saya kaya dulu. Jangan tunggu kaya untuk berbuat baik. Lakukan saja apapun yang Tuhan percayakan. Apapun yang Tuhan berikan. Talenta apapun, karunia apapun. Ya. Jangan tunggu bisa. Lah kalau tidak bisa, kapan bisanya? Ya kan? Seperti saya dulu tidak bisa main musik. Sampai sekarang juga tidak bisa. Tapi saya tidak putus asa, saudara. Dulu ya. Saya kursus musik. 3 tahun lagi. Lulus lagi. Nilainya paling baik lagi. Tapi sampai hari ini, ya tidak bisa main musik. Ya nggak apa-apa itu. Ya, nggak tersinggung waktu orang bilang, ngapain sekolah musik lulus nggak bisa juga main musik. Lah saya nggak tersinggung, memang nggak ada bakatnya di situ. Dulu guru saya bilang bakat itu 0 sekian %, penting itu kemauan katanya. Ternyata setelah melihat kemauan saya, dia bilang, waduh sorry Bob, kayaknya feelingmu mati. Bukan tidak ada bakat, feelingnya aja yang mati. Ngomong aja terus terang gak punya bakat. Adik saya itu loh, tidak pernah sekolah musik, tidak pernah belajar musik dari siapa-siapa. Dia kalau pegang alat musik apapun, biola, dia pernah lihat, saya lihat dia pegang biola, pegang gitar, pegang keyboard, cuman ngutak-ngutik, tak-tuk. 5-10 menit sudah bisa main biolanya. Nah, itu orang punya bakat. Ya kan? Jadi kalau anak-anak saya itu ya bisa main musik, percayalah itu bukan dari saya bakatnya, dari mamanya. Ya puji Tuhan, anak saya yang kedua nggak bisa main musik tapi pinter nyanyi, percayalah suara bagusnya juga dari mamanya, bukan dari saya. Haleluya, puji Tuhan ya. Tapi itu tidak menghalangi saya, bukan. Dulu ada orang yang bukan menubuatkan, bukan meramalkan, memprediksi saya tidak akan sukses, tidak akan berhasil karena tidak bisa main musik. Tapi hari ini saya percaya beliau pasti mengatakan saya berhasil. Ya meskipun 1 di antara 1 juta, lumayan lah daripada nggak ada. Puji Tuhan, itu semua kemurahan Tuhan. Jadi tapi bukan itu paling penting, saudara. Yang paling penting adalah hidup yang Tuhan berikan ini, kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mungkin hanya punya 1 talenta. Kalau saya pikir saya 1 talenta, apa talenta itu? Ya hidup saya sendiri. Tubuh saya ini kan sebuah talenta, saudara, sebuah anugerah dari Tuhan. Tubuh ini bisa melakukan apa-apa, ya, berbuat baik, menolong, melayani. Nah, jadi tidak perlu harus punya ini, punya itu. Minimal punya tubuh. Bersyukur sudah bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa mengerjakan segala sesuatu ya. Penting jangan malas, saudara. Tuhan akan berikan kreativitas dan inovasi ya. Saya percaya kalau orang nggak malas, kreativitas itu akan muncul. Ya. Jadi mari selamat pagi, ingat saudara ya, kalau saudara percayai Tuhan, ikut Yesus, engkau wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup, ingat, Yesus hidup untuk melayani, Yesus hidup untuk berbagi kehidupan, Yesus hidup untuk memberitakan kabar baik, Yesus hidup untuk menolong orang lain. Jadi mari lakukan segala sesuatu yang baik hari ini dan kau akan melihat kebaikan Tuhan
menyertai, mengiringi hidup. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, dan percayalah Roh Kudus akan memimpin saudara, sehingga kemanapun kita pergi, kita akan beruntung. Setiap usaha pekerjaan kita akan berhasil, dan semua apa yang kau jamah boleh menjadi berkat, ya. Salam sehat buat kita semuanya, jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan, kemana-mana pakai masker, rajin cuci tangan, ya, mandi, ya. Jangan khawatir sabun habis, bisa beli. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sehat, dan sampai ketemu esok hari.